cari gunung yang cocok buat pemula, tapi carilah teman yang siap nemenin pendakianmu. Banyak orang bertanya, gunung apa yang paling cocok buat pemula? Pertanyaan itu terdengar wajar, bahkan terlihat bijak. Tapi di balik pertanyaan itu, ada satu kesalahan besar yang sering tidak disadari. Karena di gunung, yang paling menentukan keselamatan bukan nama gunungnya, melainkan siapa yang berjalan di sampingmu. Gunung yang katanya ramah pemula bisa berubah menjadi tempat paling berbahaya ketika kamu mendakinya dengan orang yang salah. Hari ini kita tidak akan membahas daftar gunung pemula. Kita akan membahas hal yang jauh lebih penting dan sering diabaikan oleh banyak pendaki. Kesalahan pola pikir pemula. Pendaki pemula sering fokus pada satu hal, medannya. Apakah jalurnya landai? Apakah waktunya singkat? Apakah banyak warung? Padahal gunung tidak pernah menilai siapa pemula atau bukan. Gunung hanya bereaksi pada keputusan manusia. Banyak orang merasa aman karena label gunung pemula, lalu menurunkan kewaspadaan, mengabaikan manajemen waktu, meremehkan cuaca, dan terlalu percaya pada teman seperjalanan. Disinilah masalah sebenarnya bermula. Gunung tidak pernah menipu. Gunung selalu jujur. Kalau kamu lambat, gunung akan menahanmu lebih lama. Kalau kamu ceroboh, gunung akan menunjukkan konsekuensinya. Kalau kamu salah mengambil keputusan, gunung tidak akan memaafkan. Tapi manusia sering tertipu oleh perasaan aman semu, merasa santai karena gunungnya terkenal mudah. Padahal, faktor paling berbahaya justru datang dari internal tim. Teman pendakian, faktor paling kritis. Teman pendakian bukan sekadar partner foto, bukan sekadar teman ngobrol di jalur. Teman pendakian adalah orang yang memengaruhi keputusanmu, orang yang menentukan ritme perjalanan, orang yang bisa menyelamatkan atau justru membahayakanmu. Satu orang yang egois, suka meremehkan risiko, memaksakan summit, atau tidak mau mendengar kondisi tim, bisa membuat seluruh pendakian berubah menjadi masalah besar. Bukan soal skill tapi sikap. Banyak yang mengira pendaki berbahaya itu yang tidak berpengalaman. Padahal, yang paling berbahaya seringkali justru yang merasa paling bisa. Pendaki yang baik bukan yang paling cepat, bukan yang paling sering naik gunung, tapi yang mau menunggu, mau menyesuaikan ritme, mau menurunkan ego demi tim, dan mau mundur tanpa merasa kalah. Sikap seperti ini tidak ada hubungannya dengan status pemula atau senior. Kenapa gunung mudah tetap bisa mematikan? Cuaca tidak peduli level gunung. Kelelahan tidak melihat status jalur. Hipotermia tidak mengenal istilah ramah pemula. Gunung yang sering diremehkan justru sering membuat orang lengah. Dan saat lengah itu terjadi, yang menentukan keselamatanmu bukan medan, melainkan bagaimana timmu bereaksi. Ciri teman pendakian yang aman, teman pendakian yang baik, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan kondisi paling lemah, menghargai waktu dan cuaca, tidak menganggap turun lebih memalukan daripada gagal summit. Mereka paham satu hal penting. Puncak bukan tujuan utama, pulang dengan selamatlah yang paling utama. Pesan untuk pendaki pemula. Kalau kamu pemula, jangan minder karena belum banyak pengalaman. Yang perlu kamu lakukan bukan mencari gunung yang paling mudah, tapi mencari orang yang mau membimbing, mau mengingatkan, mau menahan langkah saat kamu lelah, dan mau mengajak turun tanpa drama. Karena di gunung, teman yang tepat jauh lebih berharga daripada jalur yang terlihat ramah. Sekarang kamu tahu, keselamatan pendakian tidak ditentukan oleh seberapa pemula sebuah gunung, tapi oleh seberapa siap orang-orang yang berjalan bersamamu. Jadi lain kali saat ingin mendaki, jangan hanya bertanya, gunung apa yang cocok buat pemula, tapi tanyakan pada diri sendiri, dengan siapa aku akan berjalan di gunung ini? Karena gunung bisa kamu pelajari, medan bisa kamu hadapi, tapi teman pendakian yang salah bisa membawa risiko yang tidak pernah kamu rencanakan.